Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Dinda Wulandari dari 11 OTKP 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan pada Zoom meeting tadi pagi. Materi yang pertama adalah pembelajaran daring. Analisis kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran daring. Yang pertama ada kelebihannya. Beberapa contohnya yaitu mudah mengetahui informasi dan mengakses materi atau bahan ajar yang diberikan guru. Kedua, pengumpulan penugasan yang simpel dan tenggat waktu yang sudah tertera. Ketiga, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Keempat, mengurangi pengeluaran. Dan yang terakhir, lebih praktis karena memakai aplikasi yang mudah digunakan. Karena ada kelebihan, maka ada kekurangannya. Nah, kekurangannya ialah membutuhkan jaringan internet yang stabil. Selanjutnya, kesulitan jaringan mempengaruhi konsentrasi peserta didik. Ketiga, ketidaktergantungan tempat dan waktu. Dan yang terakhir, kekurangan dari masing-masing aplikasi belajar. Selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif metode pembelajaran daring. Beberapa dampak positifnya adalah meminimalisir dan mengurangi laju penyebaran penyakit COVID-19, menumbuhkan kemandirian belajar untuk siswa ataupun mahasiswa, metode pembelajaran lebih variatif dan waktu yang fleksibel, mengenal teknologi atau platform pembelajaran daring. Pelajar bisa mengembangkan bakatnya karena jam yang fleksibel. Dan yang terakhir, lebih sering berkumpul dengan keluarganya atau quality time. Selanjutnya adalah dampak negatif dari metode pembelajaran daring. Yang pertama itu adalah kurang pemahaman materi yang disampaikan guru atau dosen karena para murid atau mahasiswa tidak bisa langsung menanyakan pertanyaan yang kurang mengerti dari materi kepada gurunya langsung. Yang kedua, kurang fokus. Ketiga, pembelajar merasa lelah secara fisik. Yang keempat, penggunaan kuota yang boros. Dan yang terakhir, kurang semangat dalam belajar. Materi selanjutnya adalah pedoman praktik kerja lapangan atau PKL. Yang pertama adalah tujuan PKL. Pertama, memberikan pengalaman kerja langsung untuk menanam iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang kedua, menanamkan etos kerja yang tinggi bagi peserta didik untuk memasuki dunia kerja menghadapi tuntutan pasar kerja global. Dan yang terakhir, memenuhi hal-hal yang belum dipenuhi di sekolah agar mencapai keutuhan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya ada manfaat PKL. Manfaat bagi peserta didik. Yang pertama ada mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah wawasan kerja di dunia kerja, iklim kerja positif yang berorientasi pada peduli mutu proses dan hasil kerja. Yang ketiga, menambah dan meningkatkan kompetensi serta dapat menanamkan etos kerja yang tinggi. Yang keempat, memiliki kemampuan produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Dan yang terakhir, mengembangkan kemampuan sesuai dengan bimbingan atau arahan pembimbing industri. Manfaat bagi sekolah, yang pertama ada terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak sekolah dengan dunia kerja atau perusahaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusan melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum atau proses pembelajaran. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas lulusan. Selanjutnya ada manfaat bagi dunia kerja lebih dikenal oleh masyarakat sekolah sehingga dapat membantu promosi produk. Yang kedua, adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan Dudi. Yang ketiga, dunia kerja atau Dudi dapat mengembangkan proses dan produk melalui optimalisasi peserta PKL. Dalam PKL itu ada ruang lingkup. Nah, di ruang lingkup ini ada 5 tahapan. Yang pertama adalah pengamatan, yang kedua meniru tindakan, yang ketiga kerja dalam bantuan dan pengawasan, yang keempat bekerja mandiri atau self-directed learning, dan yang terakhir ada aktualisasi dan eksplorasi. Jadi sekian resume dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.